Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kito, masih membahas mengenai OMA dengan Dokter Putri dan juga Dokter Reni. Tadi juga Dokter Reni sudah menjelaskan ya dokter ya, kalau misalkan dari penyakit OMA ini bisa menyebabkan sakit telinga atau pendengaran juga yang bermasalah gitu ya dokter. Rasa. Oke, silakan dilanjutkan dokter penjelasannya mengenai gejala-gejala tadi. Oke, tadi kita udah ngomongin stadium yang oklusi. Jadi kalau oklusi itu stadium pertamanya. Karena ini merupakan stadium pertamanya nih, ini kan ada yang namanya membran timpani ya. Nah, nanti dia akan gimana? Dia masih tetap intak. Jadi dia utuh nih, membrannya tetap utuh. Cuma dia akan terlihat retraksi. Retraksi itu kayak ketarik ke arah dalam gitu. Nah, itu nantinya bisa dilihat gimana? Bisa dilihat pakai alat ya. Ada yang namanya pemeriksaan menggunakan alat otoskop. Nah, nanti si dokter akan memeriksa pasiennya dengan menggunakan alat tersebut untuk melihat gimana posisi dari membran timpaninya. Jadi kalau ini sih masyarakat awam ya cukup untuk sekedar tahu aja. Yang penting dia udah ngalamin yang namanya telinga berdenging, terus misalnya ada masalah pendengaran udah mulai keganggu, adanya gangguan kayak penuh banget nih rasanya telinga, udah ada batuk pilek ya udah segera periksakan diri aja gitu kan. Stadium selanjutnya ini ada stadium yang namanya stadium hiperemis. Nah, kalau di stadium hiperemis ini apa gejala yang biasa dialami oleh pasien? Sama, gejala pertama dari stadium yang oklusi tetap dialami, disertai mulai adanya nyeri nih. Mulai nih ngalamin nyeri-nyeri, tapi bukan nyeri yang hebat banget, tapi udah mulai kayak ada rasa nyerinya pada telinga gitu kan. Nah, itu berarti udah masuk ke fase hiperemis dan dibuktikan dengan pemeriksaan otoskop kita akan lihat gambaran membran timpaninya itu mulai merah Gitu mulai ya? memerah gitu. Tapi ini nggak bisa dilihat secara langsung Nggak gitu, bisa dilihat dengan kasat mata, ini kita butuh pemeriksaan. Tadi kan ada alat yang namanya otoskop, jadi dokter nantinya yang akan melihat tuh menggunakan alat itu kayak teropong lah, kayak kita neropong daerah membran timpaninya dengan alat itu nantinya. Kemudian ada stadium supurasi. Kalau stadium supurasi, nah ini stadium yang sangat membuat dia biasanya langsung datang berobat. Karena nyerinya tuh bener-bener nyeri yang hebat banget. Kalau anak-anak tuh udah sampai kayak keduduk, udah sampai megang-megang telinga gitu kan. Nangisnya tuh udah yang nangis banget gitu, nggak ketahanan sama rasa sakitnya. Karena si membran timpani selain dia merah, dia mulai bulging. Bulging itu maksudnya dia mulai menonjol. Karena di dalam itu mulai ada isinya, ada cairan-cairan nanahnya gitu. Makanya dia udah mulai mengalami sakit banget. Ibaratnya kan ada cairan nanah yang dia nyendorong terus ke depan, neken gitu kan. Jadi ya makin sakit lah nih si pasien ini. Ya, tapi di tahap ini cairannya belum keluar ya dokter? Belum keluar, ini masih nih membran timpaninya masih bagus, masih utuh gitu kan. Nah, kapan sih dianya udah mulai keluar nih? Ada yang namanya stadium perforasi. Nah, kalau udah masuk stadium perforasi itu apa nih? Berarti udah membran timpaninya tuh udah nggak intak lagi. Kalau intak tuh kan berarti dia utuh ya, nggak ada bolongan kayak gini. Nah, kalau ini kalau dia udah mulai bolong, berarti dia udah mulai masuk ke perforasi gitu. Nah, stadium perforasi ini di sini fasenya si pasien tuh udah mulai nggak ada keluhan apa-apa lagi. Kalau dia udah bolong, cairannya tuh udah mulai keluar. Jadi ibaratnya tuh cairan yang warnanya kuning hijauan itu dia mulai keluar dan itu bau banget. Nggak berhenti itu biasanya kalau misalnya dilap-lap itu biasanya nggak bakal berhenti kalau misalnya dia memang belum habis tuh dari dalam gitu kan. Nah, iya, yang lebih menarik lagi ini kan bolong ya dokter ya. Itu bolongnya itu dia ada, kalau misalkan sudah ada cairan yang keluar, itu dia ada permasalahan ke hidung kah atau menyumbat? kalau misalnya permasalahan nanti kita bilang di komplikasi ya dok ya. Nanti kan di dalam itu kan kita kan ini kan ngomongin telinga tengah. Di dalam itu ada lagi bagian namanya telinga dalam. Nanti lebih jelasnya enak ada di slide paling terakhir ya dok. Nanti akan dijelaskan oleh dokter Putri. Itu ada bagian komplikasi. Jadi apa sih yang bisa terjadi ketika stadium-stadium penyakit otitis media itu tidak ditata laksana dengan baik. Nah kalau apalagi kalau dia udah masuk tadi ke fase yang dia udah lebih dari 2 bulan. Berarti udah misalnya masuk ke fase yang supuratif ke kronik ya. Kalau ke kronik itu komplikasinya akan lebih banyak lagi ke telinga bagian dalam. Nah itu yang berbahaya nantinya. Bahkan bisa sampai ke otak ya dok ya kalau bahaya-bahayanya itu.
dari infeksi yang beginian doang gitu kan. Kalau nggak ditata laksana dengan baik, ya dapat berupa abses nantinya atau ada yang lain sebagainya. Nah, kalau pemeriksaan otoskop, ya kalau kita ngomongin otoskop tadi, yang lihatnya ada bolongan, nggak usah di otoskop pun kita udah bilang, apalagi udah keluar cairan warna kuning, hijauan, bau, ada riwayat-riwayat sebelumnya yang kita tanya, nih udah masuk nih pasti omak nih, misalnya kan, apalagi masih kurang dari 3 minggu gitu kan. Sekretnya seperti ingus gitu ya, Dok? Kayak ingus kental, jadi dia kuning kehijauan gitu kan. Ada yang kuning doang, ada yang kuning kehijauan. Pokoknya yang dan baunya itu sangat luar biasa bau ya. Namanya juga infeksi kan, udah di dalam, udah melewatin banyak kal keluar, ya itu bau banget. Nah, kalau ini stadium terakhir. Stadium terakhirnya adalah stadium resolusi. Nah, kalau stadium resolusi ya udah ini stadium penyembuhan. Jadi kita berharap membran timpani itu akan kembali dalam keadaan normalnya. Sekret berkurang, kemudian dia mulai mulai menutup, pendengaran pun akan kembali lagi dengan baik gitu kan. Nah, ketika resolusi itu gagal, nah tadi kita lihat jenjang waktunya. Kalau resolusinya gagal, berarti kita udah mulai masuk nih, dia mulai masuk ke supuratif kronik atau mulai masuk ke fasenya dia kronik. Nah, kalau udah kayak gitu ya udah sekretnya bakal terus-terusan keluar kan. Gendangnya nggak menutup dengan membran timpaninya nggak menutup dengan baik. Ya kalau udah masuk di fase ini, yang kita anjurkan adalah konsul ke dokter THT, ke dokter spesialis yang memang udah kompeten di bidangnya. Jadi bisa ditata laksana dengan baik agar tidak terjadi komplikasi yang tidak kita harapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh dokter Putri untuk mengenai diagnosis dan lain sebagainya ya, Mbak ya. Oke, dokter, tapi sebelum lanjut bisa kembali ke slide sebelumnya? Boleh. Kemana tuh yang ini ya? Ya, sesuai dengan stadium ini dia berapa lama, dokter? Stadium 1, stadium 2 ke stadium selanjutnya? Gak bisa kita pastiin dia berapa lama. Yang jelas namanya infeksi terserah dia, peradangan juga terserah dia. Makanya tadi, semakin lama kita melakukan penata laksanaan kepada pasiennya, maka akan semakin cepat untuk terjadinya langsung ke stadium-stadium yang tadi. Jadi nggak mungkin nih misalnya kita berharap dia cuma masuk di fase oklusi aja, nggak bisa. Karena kadang pasien-pasien yang udah batuk-batuk pilek lama nggak diobatin itu datang ke kita udah yang ngalamin nyeri hebat tadi. Jadi udah yang supuratif, fasenya dia bernanah yang tadi ya. Nih, fasenya dia yang kayak gini nih. Yang membran timpaninya tuh udah merah banget, kemudian udah nonjol banget ke depan. Nah, ini yang bikin pasien tuh biasanya datang berobat. Jadi udah ngalamin nyeri yang hebat banget. Apalagi anak-anak kan, biasanya dia udah fasenya yang ini. Tapi kalau yang fase hiperemis tuh jarang, karena nyerinya tuh baru kayak nyeri-nyeri awal aja yang biasa banget gitu kan. Tapi kalau udah masuk ke ini udah nyeri hebat. Satu lagi dokter, setelah slide yang ini kan bolong ya dokter ya. Dan itu tadi saya baca di stadium akhir kan ada kembali semula seperti itu. Artinya yang bolong ini dia menutup kembali? Menutup kembali. Cuma memang proses yang pendengarannya itu kita nggak bisa berharap ibaratnya tadi 100% ya. Kita mau berharap 100% balik lagi ya nggak bisa gitu kan. Ya tapi memang membaik dibandingkan yang tidak tertata laksana kan. Kalau ini ya dia nutup lagi, membaik kembali. Cuma ya tadi kalau misalnya berharap pendengarannya kayak 100% di awal ya nggak, saya rasa nggak bisa. Gitu. Artinya kembali semula gitu ya, tapi ada permasalahan. Mungkin ada permasalahan sedikit, enggak yang maksudnya tuli, enggak yang budek, enggak. Cuma kayak yang ibaratnya ini tadi 100% ya mungkin ini sekitar 98%. Karena sudah ada permasalahan kan tadi ada ya. permasalahan kan yang belum kita tetap. Betul, sebelum kita lanjut ke dokter Putri, kita harus jeda dulu ya dokter ya. Masih sabar ya dokter ya? Iya, Oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan dokter Putri, tapi setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita bersama Kita Sehat.